Jadi saya sesuai porsi saya dan sesuai pengalaman saya aja. Intinya add value itu nilai tambah ya. Intinya nilai tambah. Jadi nilai tambah itu saya ambil sesuai di tugas saya di lapangan. Tapi soalnya sebelumnya tapi pamit. Lagi semangat, nggak ada skill dong. Add value. Berarti tidak add value ini. Oh ya, tadi ada informasi sedikit saya sebelum saya ke tes. Jadi ada berita kehilangan lagi Ya. lokasi POS sekitar jam 3 subuh si Pak Diki HP dan dompetnya hilang. Jadi kronologinya itu si pagar yang baru itu yang kemarin sudah dibuat sama Dayat, atasnya yang runcing-runcing ini dibengokin ke bawah. Oh, niat banget berarti itu orang. Orang luar ya, Fir ya? Ya, orang luar. Dan kondisi saat Pak Diki Masak? bukan kondisi kehilangan itu di saat Pak Diki di toilet. Jadi ini area dalam itu ruko yang kedua itu kan terbuka buat akses Pak Diki. Jadi kan di ruko ini kan ada pintu masuk untuk ke rukonya Pak Diki. Jadi si maling itu dari sini langsung ke ruko dan ngambil HP sama dompet. Kondisi Pak Diki sedang di toilet. Nah, dan mungkin saya sudah Udah ngintai ya, berarti ya, Fir? udah ngintek, dan saya pun sudah saya tulis ini nih, ada beberapa CCTV. ya kertas informasi area ini diawasi CCTV 24 jam, tapi ternyata sekarang masih 20 juta. Dan mungkin saya sudah direncanakan juga ya, karena saya nggak suka tidur di atas. Biasanya yang hilang itu di kamar atas itu dua, pasti itu kalau ada maling nanti larinya ke atas tuh. Dan semalam saya tidur di belakang berdua sama enggak, terus ya alhamdulillah ya nggak ada apa-apa di dalam. Soalnya kan saya pintu yang coklat itu saya gembok dari dalam dan ya alhamdulillah aman. Itu aja sih informasinya. Dan untuk add value saya ambil dari sesuai tugas saya di lapangan, yaitu pertama mungkin dari EQ ya, EQ itu di sini macam-macam ada quantity, salah satunya yaitu spek, satunya hasil. Terus di sini ada volumenya sekitar 10 kubik. Ini untuk aktual saya di lapangan. Mungkin poin saya di sini setelah disurvei ketemunya volume ini yang akan dikerjakan itu adalah 10 kubik, dan setelah saya kerjakan ternyata pemakaian nggak nyampe 10 kubik. Mungkin itu salah satu nilai tambahan dari lapangan untuk office gitu ya. Ini salah satu gitu ya. Dan banyak lain untuk material-material kebutuhannya ke sini. Dan jangan sampai material loss dari BQ ini, karena di BQ ini buat dasar saya sesuai pekerjaan yang akan dikerjakan di lapangan. Dan yang kedua lanjut manpower. Nah, manpower itu salah satu tim
eh, yang apa ya, yang saya agumi juga, karena kalau tim kita kompak, pastinya kualitas kita memuaskan. Satu sisi memuaskan ke office, ke satu sisinya lagi ke customer kita. Dan manpower ini biasanya untuk nilai pemikirannya ya, saya untuk contoh yang ini aja, yang saya biar nggak sepanjang. Saya bersyukur setiap ada project, ada, kalau kata mentor itu dudungan. Jadi kalau saya kan dudungan letik ibaratnya tuh. Terus contoh Pak Bajar datang ke lokasi, ada dudungan besar datang. Jadi yang diharapin apa? Makan gitu. Iya serius. Ya, itu nilai tambah buat manpower. Jadi mereka itu semangatnya itu hidup lagi atau nambah. Jadi mereka itu, jadi ada rasa, ya ibarat baterai itu full lagi. Dan untuk manpower satu itu perintah. Nah, sistemnya manpower itu selama saya di lapangan, untuk menugaskan manpower itu tidak mau karakter itu kan berbeda. Jadi si manpower itu tidak mau diperintah jadi sesuai kehendak saya. Jadi biar saya jadi gimana ya, dalam pikiran saya itu sedikit bicara tapi mereka mengerti, terus ada rasa tidak enak ke saya gitu loh. Jadi nggak sama-sama fair atau nggak sama-sama saling saya disuruh sama mereka gitu, jangan sampai. Jadi prinsip saya itu, saya tidak banyak memerintah manpower, tapi si manpower itu mempunyai inisiatif tersendiri gitu. Jadi seumpama manpower A hari ini Bapak A ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang kemarin, karena yang kemarin belum selesai, dan setelah itu nanti bisa mengerjakan yang lain. Nah, jadi sifat manpower itu selama saya dapat di lapangan itu, seumpama saya mau memerintah seenaknya saya, itu nggak sehati, nggak cocok. Jadi hati orang itu beda-beda. Jadi kalau mau merintah itu ya sewajarnya, saling mengerti dan saling memahami, agar kita selalu kompak dan nggak ada kendala di lapangan. Karena di lapangan itu problem itu macam-macam. Contoh di Denso dulu saya pernah kehilangan duit 2.200.000-an, itu gaji manpower. Kok nggak update? Ya nggak update. Itu waktu proyek pelebaran gedung gitu. Kan waktu itu saya di situ. Tapi kan ada banyak manpower. Nah terus kan ada 2 ATM, BRI dan BCA. Kalau BRI kan maksimal 5 juta, terus BCA kan 15 juta ambil. Berdua pakai motor. Nah setelah ngambil itu saya taruh di saku atas, bawah, dan bagi-bagi. Nah itu setelah itu saya ke manpower, bagi-bagi duit. Nah ternyata itu kurang 2 juta. Entah itu duit, itu kan duitnya itu baru-baru, entah itu double atau nyelip atau jatuh di jalan, itu nggak tahu kronologinya. Jadi ya gimana? Jadi alhamdulillah sih saya pas gajian waktu itu, jadi saya langsung diganti dengan duit saya. Tapi itu ya hanya Aom dan siapa ya? Kan Aom sebagai safety di Denso, Denso Asmo. Nah itu. Jadi waktu itu kan banyak manpower, setiap tim itu kan ada
10 orang 10 orang. Jadi saya itu untuk membagi uang gaji itu per kepala tim. Jadi semua Mas Rahim, pasukannya ada Iki, Ica, Adam, saya kasih ke Rahim. Wah, lagi-lagi ke tim G. Nah, terus untuk problem masih ini problem apa namanya? Manpower itu yang saya dapat di PT Asmo dulu itu banyak banget ilmunya, alhamdulillah, karena mulai briefing itu saya hadir di mulai ada briefing itu saya hadir ada di Asmo. Jadi dulu sebelum saya di Asmo itu saya kerja di pabrik itu nggak ada briefing seperti kerja di luar plant gitu. Jadi masuk kerja lembur nggak ada izin, terus yang lain-lain. Nah, di saat di Asmo itu manpower itu satu kendala di APD. Nah, karena saking nggak betahnya, akhirnya malah saya justru yang bermasalah sama manpower. Satu masalah APD itu tali dagu itu di Asmo itu harus diwajibkan. Tidak hanya memakai helm aja, tapi tali dagu itu berlaku. Dan yang kedua itu merokok, pasti semua manpower itu perokok mayoritas. Nah, semua manpower itu di Asmo itu dulu manpower baru semua dan belum ada yang bekerja di pabrik. Jadi semua itu tidak nyaman, kehalang sama APD. Saya sempat ya beradu mulut karena karena manpower itu kehalang sama APD dan ya banyak memori di situ, Bu. Jadi banyak pengetahuan dan segala macam. Di samping itu manpower bermasalah, kedua office kapan target selesai, ini udah lama, jangan sampai di luar sampai schedule, terus segala macam. Terus user manggil komplain anak buahnya ini nggak pakai body harness segala macam. Sebenarnya itu di lapangan itu kiranya panas sebenarnya. Komplek. Apalagi tambahan yang di kampung belum ada duit, belum dikirim. Itu ya lupa. Nah, jadi itu yang saya dapat untuk pengalaman manpower di lapangan. Dan yang selanjutnya poin 3 tentunya schedule. Itu. Nah, schedule untuk nilai tambahnya pasti semua pasti tahu, nilai tambah itu pasti tahu. Jadi pekerjaan sebelum gimana sih ya? Sebelum pekerjaan selesai, sebelum schedule pasti itu udah mendapatkan poin. Itu aja yang positif. Dan yang kedua ke customer. Satu office, dua customer. Nah, jadi schedule itu kalau menurut saya itu poin tambahannya ya. Jadi satu, project selesai sebelum schedule pasti ada nilai tambah dari office. Dan yang kedua dari customer. Itu aja, mungkin gitu aja. Dan yang ketiga, dan yang keempat, setelah schedule selesai pekerjaan berarti checklist pekerjaan. Nah, checklist pekerjaan. Nah, kembali lagi ke Asmo dulu sebelum Denso. Di Denso itu sebenarnya itu banyak banget komplain. Denso Asmo. Nah, yang penting di hati kita itu bekerja dengan ikhlas dan disyukuri aja. Asal hati kita dari rumah niatnya kesini kerja, ada cobaan apapun di lapangan,
dinikmati aja dan disyukuri. Jangan sampai, ya pasti sih namanya cobaan itu di hati itu nggak enak, apa dongkol. Tapi jangan sampai membuat informasi ke office tidak layak karena saya di lapangan. Itu aja. Sebagai contoh apa ya? Asmo aja. Sebagai contoh Asmo dulu pelebaran gedung itu setelah di checklist itu lebih dari 15 item atau 15 tema temuan yang diketahui oleh pihak Asmo, dan disitulah masih banyak pekerjaan yang belum tuntas di mata customer, dan di mata saya itu pekerjaan sudah selesai, padahal setelah dicek bersama dengan pihak customer, benar pekerjaan masih banyak yang belum selesai. Dan mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin ada tambahan, silakan sesudah checklist atau apa ya? Survei ya? Ya ST invoice. Survei aja kali ya, survei. Oke. Untuk survei, alhamdulillah selama saya di MKR, karena dulunya kita bisa menginjak di plant atau pabrik, selama saya di MKR, alhamdulillah saya sudah bisa menginjak dan sudah bisa mengubek-ubek area produksi segala macam, dan alhamdulillah tahu yang apa namanya ducting segala macam gitu, alhamdulillah sebagian tahu lah ya. Nah, dan untuk poin tambahan di sini, saya biasanya sih ya seperti ya kayak Bu Mega yang itu bicarakan market ya. Jadi setelah survei tema tersebut selesai, nggak lupa pasti saya menanyakan apakah ada survei lain Pak selain ini, ibaratnya gitu sebagai contoh. Dan usul bilang paling ya ntar nunggu ACC dari atas atau informasi selanjutnya nanti kami informasi kembali. Dan nilai tambahannya apa ya? Nilai tambahannya apa ya Gina? Iya, kalau tambah pengalaman sih ya pasti ya betul. Untuk nilai tambahannya pasti ya satu pengalaman ya pasti itu kami. Terima kasih. Jadi untuk nilai tambahannya untuk diri saya sendiri itu mah nilai tambah diri saya sendiri. Jadi pengalaman itu pasti. Mungkin untuk nilai tambahannya saya harus detail sedetail mungkin. Jadi survei itu akan pengaruh ke semua selama nanti pekerjaan selesai. Jadi harus benar-benar teliti di saat survei. Jadi diusahakan saya bisa survei di lapangan dan sedetail mungkin agar tidak ada selisih atau nanti di saat pekerjaan ini nggak ada, itu nggak ada gitu. Mungkin itu aja sih. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ada yang mau komentar, monggo silakan.